Berawal dari hobi mengoleksi sepatu, seorang pemuda bernama Egar Putra Bahtera bermimpi untuk memiliki koleksi sepatu yang dibuat oleh tangannya sendiri. Pada tahun 2011 saat masih duduk di bangku kuliah tahun kedua di Institut Teknologi Bandung, ia juga bercita-cita agar hasil karyanya bisa dipakai orang lain. Egar yang sejak sekolah menengah atas sudah mulai berbisnis akhirnya memberanikan diri untuk memulai usaha sepatu dengan modal awal di bawah 10 juta rupiah. Modal awalnya berapa pada saat memulai Chevalier ini di tahun 2011? Oke, jadi sebenarnya saya berpikir bahwa saya mau bisnis itu modal nggak boleh minta orang tua. Oke. Jadi kalau bisa modalnya 0 rupiah. Dan Chevalier itu sebenarnya bukan bisnis pertama saya. Oke. Jadi sebelumnya saya ada bisnis pre-order di Kaskus. Waktu tahun 2010-2009, itu tuh di Kaskus untuk pre-order masih bagus tuh. Oke. Nah, saya modal 0 rupiah dari pre-order, saya kumpulin tuh dari jualan baju, jualan jaket, yang orang kumpulin dulu uangnya, baru saya produksi. Nah, dari situ saya bisa kumpul tuh uang. Kumpul sedikit demi sedikit sama jual beli sepatu bekas. Jadi bayangin, dulu saya waktu masih kuliah di tahun awal itu, saya cari tuh ada brand-brand sepatu yang laris gitu ya. Saya beli, pas orang lagi BU kan ada second gitu BU. Saya beli, terus saya jual lagi. Mungkin untungnya cuma 100.000, 150.000 gitu awalnya. Tapi saya pikir ya disitulah perjuangannya gitu. Akhirnya 2011 saya ngelihat potensi yang luar biasa dari pengrajin lokal. Kenapa saya nggak bikin brand sendiri? Risetnya waktu itu 9 bulan dan modalnya nggak nyampe 10 juta. Selama kuliah, Egar tidak langsung mengaku kepada orang tuanya bahwa ia juga memiliki usaha. Kedua orang tuanya baru mengetahui usaha rintisan sang anak setelah bisnis Egar berkembang. Iya, ya karena dari waktu ke waktu kita kan lihat kadang-kadang dia bawa barang ke rumah gitu ya. Terus lama-lama malah barang ditaruh di rumah gitu. Saya malah bagian pengiriman saat itu. Jadi ngerti lah gitu. Ya udahlah mau apa gitu. Kebetulan juga background saya juga dari keluarga pada bisnis. Jadi saya sendiri sebenarnya dalam hati dukung. Cuman ayahnya aja yang khawatir gitu. Sejak awal berbisnis sepatu, Egar langsung menyasar segmen premium. Alasannya, persaingan di ceruk pasar ini belum terlalu sengit. Pada tahun 2011 hanya ada beberapa merek sepatu premium lokal yang ada di pasaran. Pemuda yang mengambil jurusan teknik pertambangan di ITB ini menggunakan modal awal 10 juta rupiah untuk membuat website dengan desain dan foto berkualitas tinggi. Trik ini Egar pilih untuk membidik kalangan menengah atas yang berkocek lebih tebal. Egar juga menggandeng pengrajin sepatu di Bandung untuk mengerjakan desain dan produksinya. Setelah riset selama 9 bulan, akhirnya Egar meluncurkan sepatu premium dengan merek Chevalier pada 25 April 2011. Dalam waktu 3 hari, modal awal untuk membangun bisnis Chevalier langsung kembali atau break even point. Bisa BP 3 hari itu ceritanya gimana? Oke, jadi gini. Ada konon ya, ada mitos di bisnis katanya kalau jualan ke teman itu jauh lebih susah daripada jualan ke orang lain. Karena misalnya temen nih Ada rasa nggak enak lah. betul gitu ya. betul. Jadi kalau temen datang gitu kan pasti jualan apa nih? Jualan nih. Wah, pasti rasanya bawaannya kita tuh untungnya banyak gitu kan. Seakan-akan kayak wah ini pasti untung lu banyak nih gitu. Sehingga meyakinkan seorang teman untuk bisa beli produk kita itu memiliki effort yang besar dan di situ saya pasarin pertama kali itu di forum. Dan lalu sama teman. Dan ternyata mereka tuh welcome gitu. Mulai dari orang yang kenal saya, mulai orang yang kenal saya, itu mereka beli. Dan waktu itu range harga pertama kali Chevalier keluar, itu 725 sampai 1,2 juta. Dan ternyata yang paling laris yang 1,2 juta. Dan itu orang beli sampai PO. Akhirnya ya udah langsung BP. Setelah sukses balik modal dalam waktu 3 hari saja, pada bulan berikutnya Egar mampu menjual 20 pasang sepatu. Di bulan ketiga, Egar merasa yakin sepatunya sudah laris manis di pasaran, sehingga ia memberanikan diri ikut pameran.
Namun ternyata Egar hanya mampu menjual 3 pasang sepatu. Harga sepatu yang lebih dari 1 juta rupiah rupanya membuat pengunjung pameran jeri. Meski demikian, ia mendapat tawaran kerjasama dari 9 toko untuk menjual Chevalier. Dengan kerjasama 9 itu langsung berapa penjualannya per bulan bisa? Waktu itu lumayan sih, jadi bisa mungkin 30-an lebih lah. Oke. Jadi masing-masing toko tuh nyumbang, karena kan kita nggak langsung 9-9-nya kita approve. Iya. Tapi mungkin waktu start kita approve 3 atau 4 dulu, karena kan kapasitas modalnya, Iya. brand saya ciptakan organik, Mas. Oke. Organik itu gimana? Jadi saya tidak menerima suntikan modal, saya memutar modal yang sudah ada. Dan biarlah ini menjadi organik dan alami tumbuhnya. Egar menemui kesulitan lain dalam mengembangkan sayap bisnisnya, yaitu mendapatkan kulit sapi berkualitas terbaik di Indonesia. Akhirnya Egar mengimpor kulit sapi dari Amerika Serikat. Namun ia harus menunggu hingga 2 bulan. Itu sebabnya para pembeli sepatu Chevalier harus menunggu selama 30 hari hingga sepatu sampai di tangan mereka. Selain bahan baku, proses produksi yang memakan waktu juga membuat waktu pemesanan sepatu Chevalier cukup lama. Saat ini Egar bekerja sama dengan 15 pengrajin sepatu. Dalam sehari, seorang pengrajin hanya bisa menghasilkan sepasang sepatu. Pengrajinnya itu eksklusif bekerja untuk Chevalier atau masih secara lepas gitu? Jadi mereka masih bisa menerima order dari produsen lain? Oke, jadi gini, visi saya adalah memajukan UKM. Saya tidak ingin untuk mengunci mereka. Kerja sama-sama saya akan meningkatkan skill mereka secara langsung dan tidak langsung. Iya. Dengan skill yang meningkat, silakan mereka bisa terima order dari manapun, tapi kita sama-sama ada kode etiknya nih. Oke. Cetakan-cetakan order Chevalier Chevalier dulu gitu. Iya, Oke. betul. Jadi kayak kalau order Chevalier masuk ya kita udah ada route waktunya, Oke, terus oke, juga oke. apa namanya kita jangan pakai kulit yang dipakai Chevalier, sol yang dipakai Chevalier jangan. Dalam membuat sepatu, Chevalier fokus pada bentuk atau shape. Egar mengklaim inilah perbedaan sepatunya dengan merek sepatu lain. Setiap sepatu produksinya selalu mengedepankan geometri sepatu yang dibuat berdasarkan ilmu matematika, kedokteran, dan estetika. Tujuannya agar sepatu tidak hanya enak dilihat, namun juga nyaman dipakai. Startlah bisnis yang Anda sukai. Jangan start bisnis yang tidak Anda sukai. Kesuksesan Chevalier tidak membuat Egar Putra Batra berpuas diri. Pria kelahiran 5 November 1991 ini justru kembali meluncurkan sepatu dengan merek Canes. Canes diluncurkan pada 2013 dan langsung diserbu para pembeli. Break-even point untuk Canes hanya membutuhkan waktu sehari saja, lebih baik dibandingkan Chevalier yang memerlukan waktu 3 hari. Apa sih sebenarnya strateginya dari untuk produknya yang mungkin membedakan dengan produk sepatu lain dengan harga yang sama, dengan kualitas yang sama gitu? Apa yang menjadi daya jualnya gitu? Jadi sebenarnya sih yang membedakan itu adalah timing pertama. Oke. Keputusan. Jadi keputusan kapan launching, kapan melakukan marketing ini, marketing itu, keputusan timing itu menjadi sangat krusial. Oke. Timing salah, semua bisa berubah. Oke. Semua bisa nggak ngefek. Nah, timingnya pada saat itu adalah? Timingnya adalah waktu 2011 Chevalier, orang tuh lagi mencari. Sebenarnya orang tuh pengen sepatu premium lokal, tapi dikit yang jual, susah. Trennya pada saat itu trennya. seperti itu ya? Jadi market lagi grow. Market lagi grow itu orang lagi mencari brand favoritnya siapa.
Terus market menjadi mature, orang sudah percaya sama Chevalier. Nah, orang pengen Chevalier, tapi nggak bisa beli Chevalier. Oke. Muncul Keynes. Orang yang pengen Chevalier nggak bisa beli Chevalier, belinya Keynes. Oke. Berbeda dengan Chevalier yang dijual untuk kelas atas atau premium, Keynes lebih menyasar pasar menengah. Jika sepasang sepatu pria merek Chevalier dijual mulai dari Rp1.650.000 hingga Rp2.350.000, sepasang sepatu Keynes dibanderol di harga Rp599.000 hingga Rp699.000. Selain sepatu, Eger juga menjual produk tas dengan merek Keynes dengan harga jual Rp349 hingga Rp499.000. Tak berhenti sampai di situ. Pada 2016, Eger kembali mengeluarkan produk lainnya dengan merek berbeda. Hal ini ia lakukan untuk mengikuti tren pasar yang sedang berkembang. Menurutnya tren startup pada tahun 2014-2015 adalah perusahaan-perusahaan yang lebih fokus pada barang-barang yang mudah dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Untuk merespon pasar itulah Eger mengeluarkan pakaian basic dengan merek Monoka dan jam tangan kayu dengan merek Sosia. Tapi kenapa tiba-tiba dari alas kaki mainnya ke aksesoris gitu, jam tangan? Oke, balik lagi. Startlah bisnis yang Anda sukai. Oke. Jangan start bisnis yang tidak Anda sukai. Kebetulan saya juga suka ngumpulin jam tangan, Mas. Oke. Akhirnya, karena saya suka jam tangan, kenapa saya nggak bikin jam tangan? Dan risetnya emang luar biasa. Riset sampai bisa saya launching Sosia, itu risetnya luar biasa dan ya di situ seninya. Dan kenapa kayu? Kenapa kayu? Apa karena memang ada brand lain juga yang di Bandung yang cukup sukses gitu mengeluarkan jam tangan kayu sehingga oh ternyata ini marketnya cukup ada gitu sehingga kenapa kita nggak ikut juga gitu? Sebenarnya keinginan saya untuk membuat jam kayu itu jauh sebelum brand itu ada. Oke. Misalnya ada brand-brand yang menjual jam tangan kayu apa namanya sebelumnya itu ada. Jadi saya udah pengen, tapi saya punya standar yang beda dalam membuat jam kayu gitu. Saya pengen jam kayu ini bisa benar-benar customize, terus juga saya bisa menggait para desainer lokal untuk bisa mendesain bagian platnya gitu. Sehingga untuk bisa punya spesifikasi seperti itu riset saya panjang. Lagi-lagi Eger mengaku untuk memulai bisnis jam tangan kayunya hanya membutuhkan dana kurang dari 10 juta rupiah. Jam tangan Sosia dibuat dari kayu jati, mahoni, sono keling, dan sawo. Ada yang berbeda dalam strategi penjualan jam tangan Sosia dibandingkan sepatu Chevalier dan Keynes. Untuk Sosia, Eger menyasar pasar calon pengantin. Pemuda yang juga mengoleksi jam tangan ini menawarkan jasa ukiran nama calon pasangan pengantin di jam kayunya. Bisnis Eger tak hanya menyasar pasar kelas atas dan menengah saja. Eger juga bermain di pasar kelas bawah lewat produk pakaian basic dengan merek Monoka. Berbeda dengan 3 merek lainnya yang namanya diambil dari bahasa Prancis, nama Monoka dibuat bernuansa Jepang. Produk Monoka dijual dari harga dari Rp89.000 hingga Rp145.000. Saat ditanya mengenai omset bisnisnya, Eger enggan menyebutkannya. Namun jika dihitung secara kasar, omset penjualan dari 4 merek milik Eger setidaknya mencapai Rp200 juta per bulan. Angka ini dihitung dari angka penjualan rata-rata sepatu Chevalier yaitu 100 pasang per bulan, kemudian ditambah dengan penjualan merek-merek lainnya. Kalau tidak berbicara omset tapi berbicara tentang penjualan lah paling tidak untuk 4 lini ini paling besar kontribusinya Pasti Chevalier. masih Chevalier. Pasti Bisa Chevalier. berapa unit pasang sepatu sebulan? Unit pasang sepatu sebenarnya bisa kalau Chevalier saja itu bisa di atas 50 pairs sih. Untuk yang 50 boots yang pasang paling yang paling ini di atas 50 pairs. Untuk yang boots yang high end untuk ladies lebih dari itu. Lebih dari itu ya? Lebih dari Oke, itu. jadi bisa lebih 100 unit lebih tuh dalam sebulan ya? Ya sales itu up and down Iya, tapi rata-rata mungkin segitu. ya. Oke, kontribusi terbesar Chevalier, kemudian Kedua Keynes. Keynes itu berapa persen? Keynes itu mungkin kalau Chevalier itu Total megang pendapatan. 50%, Keynes itu 30%. 30%, kemudian baru? Baru karena ini baru Sosia dan Monoka, Sosia megang mungkin 10%, Monoka 10%. Oke. Walaupun sudah memiliki omset ratusan juta rupiah setiap bulannya, Eger hanya mempekerjakan 4 orang karyawan.
Mereka adalah desainer yang juga merangkap staf keuangan, marketing, fotografer, dan distributor. Egar percaya dengan sistem manajerial yang sederhana tanpa memiliki kantor akan membuat pekerjaan semakin efisien. Sistem bekerja Egar dengan para karyawannya hanya melalui grup chat. Salah satu karyawan Egar adalah Silviana Herman yang merupakan desainer untuk sepatu perempuan Chevalier. Ia juga merangkap bekerja di bagian keuangan. Silviana yang juga istri dari Egar ini mengaku tidak kewalahan dengan dua jabatan ini. Karena kita di sini dilatih untuk menjadi seorang yang multitasking, Mas. Jadi kita tuh semua harus bisa ngerasain kerjaan jadi A, B, atau C gitu. Dan itu salah satu poin plus juga sih. Jadi saya bisa banyak punya kemampuan gitu, banyak keahlian. Saya bisa bertemu beliau, saya diundang ke rumah Mbak Dian waktu itu. Waktu itu saya berikan Mbak Dian sepatu Chevalier. Media sosial masih menjadi andalan untuk pemasaran 4 merek milik Egar Putra Bahtera. Perusahaan milik Egar menganggarkan 15% pendapatannya untuk berpromosi di media sosial. Karena gimana ya, maksudnya sekarang ini di zaman milenial ini lagi ya, itu tuh semua orang ketika kita mau beli barang, pasti nanyanya apa? Instagramnya mana? Kalau nggak Instagram, websitenya mana? Karena orang pasti pengen lihat kan, produknya apa aja sih gitu. Nah, di mana paling gampang di mana sih? Pasti di Instagram. Selain media sosial, Chevalier juga bekerja sama dengan aktris papan atas Dian Sastrowardoyo. Egar dan Dian Sastro bekerja sama mengembangkan desain sepatu khusus perempuan yang diberi nama Chevalier X Dian Sastrowardoyo. Selain dilakukan untuk mengokohkan Chevalier sebagai produk premium, kerjasama ini juga dilakukan untuk kegiatan sosial. Sebagian hasil penjualan sepatu Chevalier X Dian Sastrowardoyo yang dibanderol dengan harga Rp899.000 hingga Rp1.199.000 ini akan disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Awalnya bisa bekerja sama itu seperti apa? Apakah dari Egar sendiri untuk mencari info untuk mungkin manajernya Dian Sastro kemudian mengajukan proposal seperti itu atau seperti apa? Sebenarnya yang terjadi itu sangat sederhana gitu. Jadi saya dikenalkan, terus juga saya dikenalkan, akhirnya saya bisa bertemu beliau. Saya diundang ke rumah Mbak Dian waktu itu. Waktu itu saya berikan Mbak Dian sepatu Chevalier. Dan dia bilang, wah Gar, kok sepatunya bagus ya? Gimana kalau kita desain bareng? Wah oke. Kita desain. Justru idenya dari dia sebenarnya awalnya? Sebenarnya barengan sih, idenya barengan. Jadi kayak, oh iya Mbak, sepatu yang seperti apa? Nah gini-gini, akhirnya kita diskusi tuh. Oh iya Gar, hasilnya nanti kita bagiin ya buat orang yang membutuhkan. Iya Mbak, siap. Akhirnya ini tumbuh secara alami gitu. Dalam program sosialnya, Egar membuat tas bertuliskan himne guru untuk para guru di pelosok daerah. Egar fokus memberi kepada guru karena menganggap justru banyak orang yang hanya menyumbang kepada murid-murid saja, tetapi melupakan para guru. Egar juga bermimpi untuk meluaskan jangkauan penjualan produknya hingga ke luar negeri. Ia pernah melakukan pameran di Las Vegas, Amerika Serikat. Tahun 2017 mendatang, Egar akan melakukan pameran di New York, Amerika Serikat. Saat ini sudah ada pelanggan dari luar Indonesia yang membeli Chevalier melalui online. Namun Egar juga sedang mencari reseller produknya untuk pasar mancanegara.
Dalam kurun waktu 5 tahun, Egar Putra Batra sudah memiliki 4 merek produk fashion yang terdiri dari 2 merek sepatu dan tas, 1 merek jam tangan kayu, serta 1 merek pakaian. Prestasi tersebut tak membuat Egar berpuas diri. Dalam waktu dekat, Egar akan meluncurkan lini bisnis berikutnya, pembersih kulit organik. Egar yang telah berjibaku merintis usaha sejak bangku SMA ini menyatakan yang ia kejar dalam sebuah bisnis bukanlah kesuksesan. Filosofi kerja atau mungkin cerita singkatnya gitu sampai bisa sesukses ini apa sih kuncinya, Egar? Oke, sebenarnya kuncinya adalah kita jangan merasa sukses. Karena sukses itu sesuatu yang subjektif. Misalkan, bagi si A, saya bisa sukses sekali. Tapi bagi si B, saya biasa aja. Bener kan, Mas? Jadi, yang dikejar jangan sukses. Sukses itu semu. Tapi belajar. Belajar, riset. Bermanfaat buat orang. Kenapa harus balance 3 ini? Kalau kita nggak belajar, detik itu juga kita akan tersalib. Jangankan jalan, kita harus lari. Gitu. Karena kompetitor kita semuanya lari. Jadi kalau kita jalan, ya pasti ketinggalan. Gitu. Apalagi diem. Belajar. Riset itu menyempurnakan hasil belajar kita. Jadi kita belajar, hasil belajar itu diaplikasikan ke riset. Riset yang sukses baru kita jual. Sama bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena bagi saya, untuk sukses itu butuh 3 hal. Kerja keras membuat kita bisa sukses, smart mempermudahnya, dan sedekah mempercepatnya.